sampai 7 semester, sampai setengah semester, saya tidak yakin untuk memberikan semua pokok materi. Antara ini, kopling magnetik, analisis variabel keadaan, sampai di respon fungsi tangga dan fungsi pulsa satuan ini, mungkin ini masih abu-abu diberikan kepada kalian. Jadi yang pertama adalah kembali lagi ke konsep pemodelan sistem dan sinyal. Jadi kalian pahami dulu apa itu definisi sistem. Sistem didefinisikan sebagai kombinasi dan interaksi dari berbagai komponen yang berbentuk fungsi tertentu. Jadi ada sebuah interaksi yang terdiri dari bagian-bagian komponen, ya. Contohnya apa? Contohnya sebuah rangkaian listrik. Bisa juga sebuah rangkaian mekanik. Bisa juga kombinasi dari keduanya. Rangkaian listrik, mekanik. Saya berikan satu contoh untuk di industrial, di pabrik-pabrik, konveyor. Kalian tahu konveyor? Konveyor itu yang membantu untuk meringankan kerja-kerja pabrik. Misalnya, konveyor banyak digunakan kan? Cari aja konveyor bentuknya seperti apa. Ya, awamnya dia itu sebuah alat yang suka jalan-jalan gini nah. Tanpa terlalu dibuat manual oleh manusia. Ya kan? Itu terdiri dari rangkaian listrik dan mekanik. Itu salah satunya. Visualnya seperti itu, tapi di dalamnya ada berbagai rangkaian listrik dan mekanik. Nah, rangkaian listrik dan mekanik itu yang harus kalian pelajari, apa komponen rangkaian listrik di dalamnya, apa komponen rangkaian mekanik di dalamnya. Oke, next. Dalam suatu sistem, biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau persamaan diferensial. Nah, ini sebentar, nanti akan ada. Yang menghubungkan sinyal input dengan output-nya. Jadi dalam sebuah sistem, kita selalu mempunyai masukan dan selalu punya keluaran. Tapi di sini kita akan menghubungkannya dengan secara sinyal. Kembali lagi, definisi sinyal itu apa? Sinyal itu suatu isyarat untuk meneruskan atau melanjutkan kegiatan. Kegiatan di sini itu sistem. Tapi kalau kita ngambil contoh di luar, contoh sinyal di luar, karena di sini kan ada bilang sinyal berbentuk tanda-tanda. Jadi kalau misalnya traffic light, ada lampu merah, kuning, hijau, itu sebuah tanda-tanda kan? Berarti termasuk sebuah sinyal. Oke, sebuah sinyal yang mengisyaratkan, yang membuat syarat ke kita pada saat lampu merah, apakah kita harus meneruskan kegiatan kita atau melanjutkan kegiatan kita, atau meneruskan atau berhenti saat lampu merah untuk kendaraan kita. Itu salah satu bentuk contoh dari sebuah sinyal. Tapi kalau didefinisikan dalam dunia kita, bidang kita, di elektro ini, sinyal itu terbagi dua. Ya, silakan cari sendiri sinyal analog dan sinyal digital. Tapi untuk kita, biasanya sinyal itu selalu berbicara tentang suatu besaran fisik yang merupakan fungsi waktu, ruangan, atau beberapa variabel. Jadi kalau kita sinyal, bentuk sinyal yang akan kita selalu bicarakan nanti ke depannya adalah sinyal arus dan tegangan terhadap fungsi waktu. Bagaimana arusnya, bagaimana nilai tegangannya. Bentuk sinyalnya itu bisa berupa sinusoidal atau tidak. Itu suatu sinyal. Sinyal itu sebuah isyarat. Kalau kita bikin sebuah sistem, kita bikin inputannya, nah di situ kita akan melihat respon sinyal outputnya seperti apa. Bahasa sederhananya seperti itu. Sederhananya tadi, kita ambil contoh traffic light. Lampu merah, kuning, hijau, itu sebuah tanda-tanda untuk mengisyaratkan kita untuk melanjutkan atau meneruskan. Untuk dunia kita, sinyal arus dan tegangan. Kita harus melihat apakah arusnya itu normal, apakah arusnya sesuai dengan rancangan kita. Nah, saya sempat pernah memberikan di kelas kalian semester lalu ya. Kalau over current, nah itu apa yang terjadi pada sistem kita kalau arusnya berlebih, tidak sesuai dengan rancangan. Ada efek-efeknya, ada dampak-dampaknya. Oke, next. Karena ini sudah saya berikan kemarin di bab satunya. Ini nanti analisis dalam kawasan waktu. Jadi ada sekitaran tiga top
3 top utama. Dalam analisis dalam kawasan waktu itu ada pengaruh sistem terhadap sinyal, ada desain sistem dan analisa sistem, kemudian ada pendekatan dasar untuk menganalisa sistem. Jadi perihal analisis dalam kawasan waktu ini, saya kembali mengingatkan lagi untuk materinya. Dalam rangkaian listrik itu, kita menggunakan dua metode analisis. Yang pertama adalah analisis dasar dan analisis umum. Saya nggak tahu kalian dapat belum. Intinya kalau saya ngomong seperti ini, silakan di note, dicatat, dan dicari sendiri kalau memang kalian merasa, wah saya belum pernah dapat materi ini, saya belum pernah baca materi ini. Analisis dasar biasanya untuk menganalisis atau mencari masalah-masalah atau lebih sederhananya untuk mendapatkan hitungan dalam rangkaian-rangkaian listrik yang lebih sederhana. Oke, metode analisis dasar itu terbagi beberapa apa kemarin ya? Thevenin, teorema Thevenin itu termasuk dalam metode analisis dasar. Ada nanti di situ. Teorema Thevenin, superposisi kalau nggak salah itu masuk dalam analisis dasar. Terus bagaimana yang analisis umum, metode analisis umum itu lebih rumit daripada analisis dasar. Jadi kalau analisis dasar, kita akan berbicara menganalisis pada rangkaian-rangkaian yang lebih sederhana. Kalau analisis umum, itu akan berbicara kepada rangkaian-rangkaian yang lebih rumit. Rangkaian-rangkaian yang lebih rumit itu seperti apa? Next, ke depannya, kalau kalian ngambil peminatan tenaga, akan ada berbagai mata kuliah di dalam situ. Salah satu contohnya adalah analisis sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik terdiri dari pembangkitan, transmisi, distribusi, sampai ke beban. Istilahnya from generator to load, to customer. Di situ kita akan menganalisis secara complicated, rumit, dan secara komplit. Jadi semua sistem tenaga listrik yang besar itu akan kita modelkan, kita representasikan dalam sebuah gambar sederhana, dan kita akan menghitung atau istilahnya menganalisis hitung-hitungannya apakah sesuai tidak. Jangan sampai misalnya saya ambil contoh sederhana lagi, sebuah pembangkitan yang misalnya ya 2 kW, tapi ternyata beban kita itu di atas 2 kW. Nah, berarti itu bisa saja berakibat dampak overload. Contohnya kayak gitu. Nanti teknisnya seperti apa ya? Pelan-pelan kalian mempelajarinya. Lanjut, sebelum saya masuk ke analisis kawasan, saya ingin membawa kalian terhadap pengenalan RL lebih lanjut. Oke. Yang pertama, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Bentar. Oke, lanjut. Pertama, sebelum lanjut ke analisis kawasan waktu, jadi di sini saya akan membawa kalian untuk mengingat kembali tentang pengenalan rangkaian listrik. Yang pertama, di sini itu dipeta-petakan untuk pembahasan analisis rangkaian listrik itu mencakup
Ini. Jadi dalam menganalisisnya itu ada 3, analisis kawasan waktu, analisis kawasan fasor, analisis di kawasan S atau transformer Laplace. Kemudian penganalisisan ini terbagi dari signal. Jadi kita menganalisis, kita melihat dengan isyarat signal. Signalnya sinus apa tidak, sama kawasan fasor pun begitu, sinus apa tidak, di transform Laplace juga gitu, sinus apa tidak. Terus kita melihat isyarat signal pada saat situasi apa, di sini istilahnya keadaan ya. Nah, pada saat situasi mantap atau steady state. Steady state istilah lainnya stabil. Keadaan transien biasanya kita kategorikan ke dalam keadaan peralihan. Nanti di bawah ada contohnya keadaan peralihan, salah satu contoh itu seperti apa. Sama. Nah, dalam penganalisisan kawasan ini mungkin ya, kedepannya kita akan lebih banyak main ke kawasan waktu dan kawasan fasor. Untuk kawasan transformer Laplace, ini mungkin tidak terlalu nanti saya berikan, tapi ini dipakai kedepannya dalam dunia kita memang sangat digunakan untuk para engineer biasanya untuk menganalisis suatu keadaan, entah itu pada motor listrik, entah itu pada sistem tenaga listrik dengan kawasan DS. Nah, kawasan-kawasan ini penganalisisannya nanti menggunakan pendekatan dengan persamaan matematik. Lanjut. Kalau kita berbicara rangkaian listrik, itu kenapa? Ya, pertama itu kita akan berbicara sebuah energi listrik. Ingat, energi yang dibutuhkan manusia itu tersedia di alam, tetapi tidak selalu dalam bentuk yang dibutuhkan. Contohnya kita berbicara energi listrik, ya kan? Makanya sekarang kebanyakan menggaung-gaungkan energi terbaru, contohnya solar cell. Nah, itu apa? Salah satunya contoh energi yang ada di alam tapi belum tidak sesuai dengan bentuk yang dibutuhkan, sinar matahari, air terjun, batu bara, dan sebagainya. Karena ini berbentuk belum berbentuk energi listrik, tapi ini bisa diolah ceritanya, bisa diubah menjadi sebuah energi listrik dengan cara konversi energi pastinya. Lanjut, energi-energi tadi diperlukan namanya konversi atau pengubah energi. Kalau nggak salah ada ya mata kuliahnya sendiri ya, konversi energi. Nanti di dalam mata kuliah itu kalian nanti akan dijelaskan bagaimana perubahan energi secara teknisnya lagi. Energi yang di alam biasanya kan tadi berbentuk non listrik, dikonversikan menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik tadi ini akan ditransmisikan, didistribusikan, dan dikendalikan pemakaiannya. Oke? Penyediaan energi listrik melalui serangkaian tahapan. Oke, kita lihat gambarnya langsung. Ini yang tadi saya bilang. Kalau kita berbicara sistem tenaga listrik dalam pendistribusian, transmisi, nah ini from generator to customer. Customer-nya pun banyak, ada customer rumah tangga, customer industri, dan sebagainya. Di sini terdiri dari boiler, turbin, generator. Berarti ini bagian pembangkitan. Biasanya yang menggunakan barang-barang seperti boiler ini itu energi-energi yang memerlukan penguapan atau memerlukan boiler ya merebus lah istilahnya, kasarnya panci-panci tapi dalam bentuk yang gede, yang besar. Nah, boiler ini salah satu fungsinya ini kan dibuat secara sederhana ya. Energi kimia diubah menjadi energi panas. Oke? Biasanya boiler ini ada pada pembangkitan listrik tenaga uap, tenaga gas. Sesuatu yang berhubungan dengan masak-memasak, tapi nggak selamanya masak-memasak. Nanti energi kimia tadi
diubah menjadi energi panas, contohnya batu bara. Oke, lanjut ke turbin. Energi panas tadi yang sudah diubah dari boiler, diubah lagi menjadi energi mekanis. Ingat, ini cuma sederhananya ya. Turbin itu banyak jenisnya, tergantung pembangkitannya apa. Ada turbin air, turbin angin, dan turbin apa lagi? Pada PLTS, panel surya pakai turbin apa tidak? Pakai surya pakai turbin apa enggak? Tidak, Bu. Hah? Tidak, Bu. Tidak, berarti dia paham. Jadi salah satu yang menggunakan turbin itu biasanya salah satu pembangkitan yang mengubah energi kimia menjadi energi panas. Pada panel surya termasuk suatu pembangkitan yang ramah lingkungan karena tidak menggunakan alat-alat dinamis, alat-alat berputar, alat-alat bergerak. Jadi dia ramah lingkungan. Oke, tapi tetap ingat turbin itu banyak macamnya. Nanti kalau kalian ngambil peminatan tenaga, nanti ada mata kuliah pembangkitan. Di renewable juga ada, tapi tidak terlalu teknis untuk membahas turbin. Setelah dari turbin, kita masuk ke generator. Istilahnya turbin ini di pembangkitan salah satu istilahnya prime mover. Prime mover adalah penggerak awal dari generator. Jadi generator itu tidak bisa langsung berputar kalau tidak ada penggeraknya, prime movernya. Kecuali genset. Genset kan itu manual dan diputarnya ditarik-tarik. Tapi kalau di pembangkitan yang berskala besar, terus pembangkitan yang menggunakan energi-energi kimia, pasti kita akan menggunakan prime mover, penggerak awal. Oke, di generator, energi tadi yang sudah berubah menjadi mekanis, diubah menjadi energi listrik. Jadi, pelan-pelan aja belajarnya. Teknisnya ini perubahan energi ini seperti apa. Next, kita tidak bisa lama-lama di sini ya. Kemudian, setelah itu kita ke transformator. Secara teori dasarnya, transformator ada step up sama step down. Oke, step up itu untuk menaikkan tegangan, step down itu untuk menurunkan tegangan. Di sini energi listrik diubah menjadi energi listrik lagi, tapi dalam perubahan tegangan yang lebih tinggi. Oke, berarti ini trafo step up. Setelah itu ditransmisikan. Ada juga nih mata kuliahnya ditransmisikan sendiri. Selalu transmisi tenaga listrik ada mata kuliahnya sendiri. Ditransmisikan, kemudian ada lagi namanya trafo. Di sini pasti apa? Kalau ada trafo, tadi kan menaikkan, berarti di sini mungkin saja trafo step down, menurunkan nilai tegangan. Langsung masuk ke bagian distribusi. Distribusinya ya banyak jenisnya. Distribusi itu ada dari tegangannya, ada distribusi 20 kV. Oke, saya tidak mau berlama-lama dalam ini. Ini nggak kelar kita kalau untuk menjelaskan secara teknisnya. Setelah didistribusikan, kita masuk ke beban. Oke, beban itu juga ada banyak macamnya. Ada beban rumah tangga, beban industrial, ada beban rumah tangga, beban industri, sama beban apa itu yang untuk mal-mal, masjid. Nah, itu beban apa itu? Lupa saya. Lanjut, penyediaan informasi. Jadi informasi itu dalam berbagai bentuk, tersedia di berbagai tempat, tidak selalu berada di mana yang dia butuhkan. Informasi dikonversikan ke dalam bentuk sinyal listrik. Nah, sinyal listrik disalurkan ke tempat yang dia butuhkan. Kalian nggak paham kalau saya baca-baca gini ya. Jadi penyediaan informasi biasanya memerlukan mesin-mesin yang besar untuk mengubah energi yang tersedia di alam tadi. Yang tadi kita berbicara ini semuanya alat-alat yang besar, alat-alat yang skala besar. Kalau kedepannya kita ambil renewable atau ke pembangkitan, mungkin nanti kita mencoba membuat sebuah alat yang berbentuk prototype, sederhananya, skala kecil, untuk mengetahui trainer kit kalian memahami pengkonversian energi yang pertama tadi, pengubahan energi, berubahnya energi, kemudian penyaluran energi listriknya. Pemrosesan energi tadi sama pemrosesan informasi dilaksanakan dengan memanfaatkan namanya rangkaian listrik. Nah, kita sudah masuk nih.
Rangkaian listrik ini merupakan interkoneksi berbagai piranti secara bersama-sama melaksanakan tugas tertentu. Tadi kan kita berbicara sebuah sistem. Sistem terdiri dari berbagai komponen. Nah, komponennya itu bisa berbentuk rangkaian listrik atau berbentuk rangkaian mekanik. Nah, bisa juga kombinasi antara rangkaian listrik dan mekanik. Rangkaian listrik di sini terdiri dari berbagai komponen. Komponen itu punya tugas masing-masing untuk dilaksanakan. Lanjut. Dalam suatu rangkaian listrik, kita perlu melakukan analisis rangkaian listrik. Buat apa keperluan analisis rangkaian listrik? Kita bahas sebentar pelan-pelan. Untuk keperluan analisis, pertama, rangkaian listrik itu ya dipindahkan ke atas kertas dalam bentuk gambar. Tadi kan saya bilang nih, from generator ke customer, itu kan gede banget. Nah, bagaimana kita membuat rangkaian listriknya, kita modelkan, kita representasikan ke atas kertas dalam bentuk yang lebih sederhana, bentuk gambar. Nah, rangkaian listrik itu terdiri dari apa? Dari piranti-piranti yang dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol. Contoh kan dalam gambar rangkaian listrik, sumber nih. Sumber AC, sumber DC punya simbol masing-masing. Ya kan? Beban punya simbol masing-masing. Sebuah komponen resistor, komponen kapasitor, induktor yang akan kita berbicara dalam RL punya simbolnya masing-masing. Buat apa simbol tersebut? Ya, untuk membedakan piranti yang nyata. Jadi piranti di kehidupan kita ini, saya ini resistor nih. Bayangkan aja, kalian kan pasti tahu kan visualnya resistor di kehidupan nyata kita seperti apa? Tahu toh? Jangan kalian nggak tahu resistor. Tahu kan? Tahu Bu, tahu Bu. Nah, punya simbol tersendiri untuk penggambarannya. Bentuknya, tahu kan bentuknya sebenarnya gambarnya? Seperti ini kan, resistor. Dan sampai kalian lupa, kapasitor. Induktor bagaimana? Belitan. Itu simbol sederhana dari sebuah komponen. Oke, lanjut. Nah, ini misalnya di sini ada piranti, ya. Pirantinya itu lampu belajar, sebuah lampu lah. Nah, sebuah lampu ini, piranti ini, kita buat rangkaian listriknya secara sederhana. Rangkaian listriknya seperti ini. Kan piranti ini kan punya colokan sumber kan, kontak istilahnya. Nah, gambarkan sumbernya apa? AC, berarti plus, minus. Terus nanti ada rangkaian listriknya terhubung ke beban. Ini beban, istilahnya beban itu bisa berbentuk ini, bisa juga kalau kita berbicara SLD, single line diagram secara besar, simbolnya bisa berbentuk bulat untuk beban. Jadi pertama, piranti yang tadi berbentuk visual seperti ini, kalau kita gambarkan rangkaiannya jadinya seperti ini. Perubahan besaran fisik yang terjadi di dalam rangkaian kita dinyatakan dalam model matematis yang kita sebut model sinyal tadi. Sudah kita gambarkan, kita ingin melihat kondisinya. Kita ingin melihat perilakunya, kita ingin melihat sebuah respon dari input-outputnya. Oke, struktur dasar rangkaian listrik tadi yang sudah, saya kira kalian sudah dapat ini ya, saya ulang aja. Struktur dasarnya terdiri dari 3. Sumber, sebuah saluran, dan beban. Jadi 3 bagian sederhana, 3 bagian dasarnya ini untuk RL, rangkaian listrik. Oke, sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Apa saya terlalu cepat sebelum saya lanjut? Gimana? Lanjut dulu, Bu. Lanjut? Atau ada pertanyaan? Ayo.
Agung. Pak Mus. Gimana? Lanjut? Loh, kalian kok nggak ngerespon? Saya hanya bilang lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Sampai kalian tidur, saya rugi dong mendongeng. Oke, tadi lanjut untuk gambar rangkaian listrik dasarnya. Terdiri dari sumber yang aktif. Jadi kalau kita hubungkan sebuah sumber, nanti akan memberikan daya. Ada namanya penyalur daya, sebuah saluran. Bagian yang pasif ini, itulah beban yang menyerap daya. Kalau berbicara lampu ini, istilahnya kalau kita colok, berarti lampunya nanti bisa on, nyala. Oke ya, sampai sini. Oke, lanjut. Dalam kenyataan, rangkaian listrik tidaklah sederhana itu. Oke. Jaringan listrik perlu dilindungi dari berbagai kejadian-kejadian tidak normal yang dapat menyebabkan kerusakan piranti. Ya, kalau yang taunya make aja ya udah colok nyala sudah selesai. Tapi tidak sesederhana itu. Jaringan perlu adanya namanya sistem proteksi untuk mencegah kerusakan. Jaringan juga memerlukan sistem pengendali untuk mengatur aliran energi ke beban. Oke. Ini semua ada sendiri mata kuliahnya masing-masing untuk kalau dibahas secara teknisnya. Intinya, jaringan listrik perlu kita adanya namanya protection untuk mencegah kerusakan. Contohnya dari mana dampak-dampak kejadian tidak normal, overcurrent, overload. Kalau di sistem proteksi akan lebih banyak berbicara namanya short circuit atau hubung singkat. Itu. Nah, tapi ada nanti kalau terjadi hubung singkat nanti ada sistem proteksi yang bekerja sehingga nanti kerusakannya tidak menjalar. Dan perlu adanya namanya sistem pengendali untuk mengatur aliran energi ke beban. Ingat, cas HP kalian ya, contoh ya, cas HP kalau dia full 100%, sekarang casnya bisa bekerja langsung menonaktifkan pengecasan. Ya kan, tidak langsung terus mengalir energinya. Itu salah satu contohnya. Tapi pada saat misalnya presentasi baterai kalian, HP kalian menurun jadi 80 atau 99% aja. Kalau dicas, dia akan mengalir. Itu salah satu sistem pengendalian. Banyak sistem pengendalian. Oke, lanjut. Pada jaringan penyalur energi listrik, sumber mengeluarkan daya sesuai dengan permintaan beban. Saluran energi juga menyerap daya. Jadi dalam penyaliran energi listrik, sumber, kalau kalian rancang, nah di sini kan kalian tidak mengistilahkan bahwa kalian sebuah pemakai, tapi kalian sebuah engineer yang harus mengkonsepkan sebuah sistem, sebuah rancangan. Jadi bagaimana kalian nanti merancang sebuah sumber, sesuai tidak ya sumber ini dengan bebannya. Intinya saya ingin bikin beban sekitar berapa watt ya, berarti 20 watt, berarti saya harus punya sumber, punya pembangkitan sekitar 20 watt, tapi tidak di bawahnya, melainkan harus sekitaran di atasnya. Ada hitung-hitungannya lagi. Kenapa hal tersebut kalau harus di atasnya, tidak boleh di bawahnya? Ya, kalau di bawahnya bagaimana dia menyalurkan dengan beban sebesar 20 watt itu? Sanggup tidak kalau dia di bawahnya? Pasti logikanya tidak, kan? Belum lagi dalam penyalurannya itu membutuhkan energi, kabel-kabel. Jangan bisa saja dalam penyaluran misalnya 20 watt, apakah akan tersalurkan sama 20 watt? Nah, kita tidak tahu halangan rintangannya penyaluran energi sampai ke beban sama tidak 20 watt. Apakah akan terjadi istilahnya losses, rugi-rugi daya pada saat penyalurannya. Itu. Sampai sini kalian agak open ya, sistem yang nanti akan kalian rancang itu seperti apa. Lanjut. Nih, tadi alih daya ke beban akan maksimal jika tercapai matching, kesesuaian antara sumber dan beban. Kemudian kita akan berbicara lagi keadaan transien. Ini transien apa sih? Dari tadi banyak banget transien. Nah,
Ingat, ada steady state, ada transient. Steady state itu keadaan stabil. Kalau berbicara penggambaran signalnya, ya, mana nih gambarnya? Jangan tidur ya, sebentar lagi selesai nih. Kalau kalian tidak menyimak, bablas untuk tugas proyek kalian. Misalnya ini sebuah sinyal nih. Aduh, gambarnya jeleknya. Set. Nah, di sini tuh ada istilah, ini misalnya signal dari sebuah motor listrik ya. Biasanya di motor listrik pertama ada namanya keadaan starting. Mulai ada osilasi yang tinggi di sini. Steady state pada saat keadaannya sudah stabil, keadaan mantap. Seret. Nah, kalau untuk transiennya itu apa? Kondisi operasi rangkaian tidak selalu mantap, istilahnya steady state, tidak selalu stabil. Pada waktu-waktu tertentu, ada namanya keadaan peralihan atau keadaan transien. Diambilkan contoh pada waktu penutupan saklar. Jadi pada saat saklar off, itu ada namanya keadaan peralihan. Dari tadinya on, mau menuju ke off. Jadi tidak langsung dia langsung off gitu, tapi ada keadaan peralihan. Itu cepat. Biasanya dalam keadaan berbicara keadaan transien, kita akan berbicara dalam jangka waktu persekian-sekian second, persekian-sekian detik. Kenapa begitu? Biasanya untuk jaringan-jaringan listrik yang bermasalah tadi, salah satu contohnya dari case-nya adalah short circuit, ya. Short circuit biasa terjadi karena over current-nya langsung naik, itu tidak dalam jangka waktu yang lama berjam-jam, tapi hanya beberapa detik. Nah, itu adalah keadaan transien, keadaan peralihan. Oke, untuk melakukan analisis rangkaian kita memerlukan pengetahuan dasar tadi sebagai pendukung. Kenapa? Karena pengetahuan dasar-dasar ini nanti yang akan kalian terapkan dalam menganalisis sebuah sistem atau sebuah rangkaian listrik. Ya, di sini pengetahuan dasar sudah dikelompokkan menjadi 4. Oke, ada hukum-hukum rangkaian, kaidah-kaidah rangkaian, teorema rangkaian, metode analisis. Hukum-hukum rangkaian ada hukum Ohm sama Kirchhoff. Ingatkan kalian hukum Ohm apa? Awas kalau kalian lupa, ini pengetahuan dasar banget, ini digunakan untuk kedepannya. Hukum Kirchhoff juga ada 2. Ada yang untuk current, ada yang untuk voltage. Kemudian kaidah rangkaiannya, ada rangkaian ekuivalen. Nah, tadi itu berbicara rangkaian ekuivalen itu rangkaian sederhananya lah. Jadi kita punya sebuah piranti, sebuah sistem. Tadi kalau lampu, bagaimana kita menggambarkan rangkaiannya. Oke, bisa kalian baca di sini. Saya agak lelah, ternyata. Setengah jam. Proporsionalitas, superposisi, Thevenin, Norton, substitusi. Nah, ini semua pendekatan-pendekatan. Nah, tadi yang saya bilang metode analisis dasar dan metode analisis umum. Metode analisis dasar menggunakan pendekatan persamaan di bawah ini. Untuk metode analisis umum, ini tegangan simpul dan tegangan metode arus mesh. Silakan kalian catat, kalian bisa belajar di luar jam. Oke, mungkin ini nanti next. Yang mau saya masuk sekarang adalah analisis kawasan waktu. Oke, analisis sistem dalam kawasan waktu. Tadi kita kan sudah melakukan pengenalan, introduction, untuk apa sih semua itu. Apa ada gunanya? Yaelah, ada gunanya. Nah, yang pertama tadi di PowerPoint-nya kan saya sudah petakan 3. Untuk analisis kawasan waktu, kita akan membahas masalah pengaruh sebuah sistem terhadap sinyal. Kalian sudah paham kan untuk bagian sistemnya? Sistem itu apa? Paham ya?
Nanti kalau kalian tidak jawab, akhir ini saya punya evaluasi buat kalian, agar kalian lebih paham sebuah sistem. Jadi bagaimana kita membuat sistem dan bagaimana pengaruhnya terhadap sebuah sinyal. Jadi tidak semerta-merta kita punya sistem, tapi kita tidak mengetahui respon dari sistem tersebut. Bisa berjalan dengan baik atau tidak. Jangan sampai kalian cuma asal-asalan merancang, tapi tidak tahu bahwa sistem itu bisa jalan atau tidak, atau bisa jalan, tapi ternyata dalam menjalankan itu dia hanya mampu bertahan beberapa menit misalnya dari sistem tersebut. Terus ingin menganalisa ini sinyalnya. Jadi bagaimana input yang berupa sinyal ini dan bagaimana outputnya, kita akan analisa responnya. Nah, kalau kita selalu berbicara sinyal arus dan tegangan. Oke, dalam menganalisa respon tersebut, kita perlu adanya pendekatan dasar. Pendekatan dasar dengan model matematika persamaan diferensial dengan integral pada kawasan waktu. Tapi di chapter ini dia hanya menjelaskan A sama B-nya aja. Yang ketiga ini belum. Kalau saya mau berbagi pengalaman, memang transformasi Laplace sama transformasi Fourier ini salah satu pendekatan matematika yang complicated. Karena ini adalah tesis saya kemarin. Jadi tesisnya saya bercerita sedikit, saya mendeteksi kerusakan motor listrik secara dini. Jadi sebenarnya motor listrik ini bagus, tapi kan kalau pemakaiannya lama, dia akan turun performanya. Tapi karena dalam melakukan sebuah penelitian, kita harus mencoba merekayasa sebuah sistem. Jadi merekayasa sebuah sistem yang tadi saya bilang, saya mendeteksi kerusakan motor. Oke, ini mendeteksi kerusakan motor, tapi pada saat dijalankan kan, oke, dia on. Tapi kita tidak tahu motor tersebut sebenarnya memang jalan, tapi apakah dia sudah masih berfungsi dengan baik apa tidak. Bagaimana caranya? Kita lihat dari sinyal. Jadi berbagai konfigurasi sistem, ini motor jalan, tapi pada saat kita melihat syarat sinyal yang keluar, oh ternyata ada sebuah kerusakan di dalam. Kerusakannya banyak ya. Nah, kerusakan-kerusakan tersebut kita lihat dari sebuah sinyal, visualnya bentuknya sinyal. Tapi sinyal ini kan tidak bisa kita lihat secara mata aja gini kan. Wah, sinyal kalau bentuk gini-gini aja, bentuk seperti sinusoidal, jalan terus, terlihat sangat bagus, baik. Tapi pada saat kita melakukan pendekatan dengan persamaan matematika, salah satunya transformasi Fourier, ternyata ada perubahan yang cukup besar antara keadaan motor tadi yang sebenarnya masih baik dan motor yang sudah rusak. Nah, salah satu pendekatannya menggunakan transformasi Fourier. Tapi untuk kita sekarang, kita akan berbicara persamaan matematik secara diferensial dan integral. Oke, kalian kan sudah ngambil ya matematika, jadi saya tidak begitu lama-lama untuk menjelaskan sebuah persamaan matematika. Oke, persamaan diferensial atau diistilahkan kalau saya adalah persamaan turunan. Jadi diferensial adalah persamaan yang mengandung dua atau lebih peubah berikut turunan-turunannya. Kalau berbicara diferensial selalu berbicara ada dy per dx. Ini adalah persamaan turunan. Jadi persamaan turunan ada namanya persamaan turunan tingkat 1 dan orde 1. Di sini mengandung komponen turunan pertama dalam bentuk umum. Jadi misalnya Y sama dengan dx per dy sama dengan dy per dt. Dalam bentuk umum, dy per dt tambah pty. Aduh, saya sendiri agak-agak malas untuk persamaan-persamaan seperti ini. Intinya, persamaan diferensial itu orde pertama itu turunan tingkat pertama. Dari persamaan umumnya yang dari sini dy per dx, bagaimana kita menurunkannya terhadap kawasan waktu. Intinya t ini simbol waktu. Pada saat kalian turunkan akan menjadi dy per dt. Dalam bentuk umumnya seperti ini.
Oke? Tapi dalam penurunannya terdapat berbagai syarat-syarat penurunan. Tidak semerta-merta langsung diturunkan. Baca baik-baik syarat-syarat penurunannya, apakah sesuai atau tidak. Oke, kalau misalnya nilai Q-nya, konstantanya itu sama dengan 0, maka persamaan diferensial ini disebut PD tingkat 1 homogen. Jadinya bentuk umumnya seperti ini. Jadi misalnya kalau nilainya ini tidak sama dengan 0, maka disebut persamaan tingkat 1 tak homogen. Maka bentuk persamaan umumnya berbentuk ini. Jadi kalau bentuk solusi dari persamaan diferensial tingkat 1 linear, kita turunkan lagi. Y eksponen, saya lupa nih bacanya apa nih? Kalau Y eksponensial integral seperti ini. Ada yang tahu? Kalian udah lulus matematika 1 dan matematika 2. Apa ya? Kalkulus ya. Kalkulus kan udah lulus tuh kalkulus 1 sama kalkulus 2. Ini bacanya kayak apa nih? Y eksponen ya? Eksponen apa eksponensial? Bacanya apa nih? Sudah lulus kan? Saya lupa ini bacanya kayak apa nih? Gak ada yang ingat? Jangan bilang kalian nggak ingat. Aduh. Duh. Kayak apa kalian mau merancang sebuah sistem yang ini aja kalian nggak ingat? Dari berapa orang? Dari 36 orang. Kalian nggak ada yang ingat? Itu gimana bacanya? Sumpah, betulan, kalian nggak ingat? Demi apa? Kalian kuliah selama ini? Tidur? Tapi saya lupa. Saya betulan lupa. Aduh. Saya jarang mengucapkan seperti ini. Ini apa ini? Y, benar kan? Eksponen apa eksponensial? Nah, itu satu. Apa benar pembacanya seperti itu? Terus ini pangkatnya betul ke pangkat integral PT dt? Apakah seperti itu penyebutannya? Aduh, 36 orang ini kalian ngapain aja selama kuliah? Udah nggak pernah ikut kegiatan kampus, udah disuruh-suruh di rumah, rebahan, lihat TikTok, masa yang seperti ini aja nggak bisa dong. Ini bukan masalah bisa nggak bisa ya, masalah niat kalian sebenarnya. Mau belajar apa enggak? Ingat, kalian punya tugas beban untuk menyelesaikan studi. Menyelesaikan studi tidak asal-asalan. Ada yang dari bidik misi harus lebih ekstra lagi karena punya syarat nilai IPK-nya berapa-berapa. Kalau bagi saya, IPK itu bukan tolak ukur dari kesuksesan mahasiswa, tapi bagaimana dia bisa mencapai evaluasi pembelajarannya. Masa yang kayak gini kalian nggak ingat? Ada tugas kalian aja lah. Oke, persamaan diferensial tingkat 1, kemudian ada namanya persamaan diferensial tingkat 2. Tingkat 2 atau orde 2. Yang tadi bentuk persamaan umum dy per dx, sekarang d pangkat 2y per dt pangkat 2 sama dengan y11, y pangkat 11. Nanti ini secara umum persamaan tingkat 2 ini dijabarkan lagi. Ini kan persamaan umumnya, dijabarkan lagi, diturunkan lagi menjadi persamaan umum seperti ini. Persamaan umum seperti ini ada syaratnya lagi. Kalau dia nilainya sama dengan 0 untuk pi-nya, nanti disebut persamaan orde 2 homogen. Kalau tidak sama, berarti persamaan orde 2 tidak homogen. Persamaan diferensial orde 2 homogen. Jadi banyak syarat-syaratnya. Ini dalam menganalisis tadi, menganalisis rangkaian listrik dalam kawasan waktu, kita harus mengetahui teknisnya persamaan-persamaan di bawah ini.
Di sini ada persamaan diferensial orde 2 homogen. Jadi kalau ada bentuk umum seperti ini harus diturunkan lagi. Tapi dilihat syarat-syaratnya tadi. Kalau misalnya Q-nya sama dengan 0 dan Q-nya sama dengan tidak 0. Kalau misalnya D per DT dianggap S, oke, D per DT dianggap S, maka persamaan menjadi ini. D-nya sama DT per dianggap S. Berarti kalian turunkan. Kalau dianggap S, berarti D2Y ini per DT pangkat 2 ini, jadinya S pangkat 2Y. Ditambah A1 S Y, karena DT per DX-nya ini dianggap S. Kemudian A2Y sama dengan 0. Oke, terus diturunkan lagi, dijabarkan lagi. Tulis lagi. S pangkat 2 ditambah A1 S plus A2. Y-nya keluar. Sama. Karena kenapa seperti ini? Sederhananya kalau dikalikan ini, nanti hasilnya akan juga seperti ini. Oke ya, sampai sini. Kemudian harga S1 dan S2 diturunkan lagi. Kita pisah-pisahkan lagi. S dikurangin S1 dalam kurung S dikurangin S2 sama dengan Y sama dengan 0. Ini menggunakan rumus A, B, C. Untuk rumus ABC ada kemungkinan 3 kasus. Kasus pertama, perhatikan syaratnya. Jika A1 pangkat 2-nya lebih besar dari 4A2, dalam kurung B pangkat 2-nya lebih besar daripada 4A kali C, berarti kedua akar S1 dan S2 real dan tak sama. Jadi nilainya misalnya S1 sama dengan A1, S2 sama dengan A2, maka penyelesaiannya seperti ini. K1, EA pangkat 1 T tambah K2, E pangkat A2 T. Berarti ini untuk kasus satu penyelesaian dari persamaan ini. Lanjut, kasus kedua, apabila nilai A-nya sama dengan 4A pangkat 2. Berarti ada 3 kasus. Kalau nggak lebih besar, sama dengan, sama lebih kecil nilai-nilainya. Oke? Hampir jam 9. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Biasa pusing kalau kita berbicara persamaan matematis kalau tidak ada bentuk soalnya. Oke? Nggak ada? Hampir sejam ya. Oke, lanjut. Saya akan breakout room. Catat baik-baik soalnya. Berikan contoh sebuah sistem. Ini sudah ada pertemuan kemarin. Tapi saya rasa pertemuan ini lebih mantap lagi untuk kalian paham. Berikan contoh sebuah sistem yang terdiri dari rangkaian listrik 1. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi antara rangkaian listrik plus rangkaian mekanik. Sudah? Sudah ya? Kedua, gambarkan bentuk rangkaian listrik tersebut dari contoh sistem yang kalian ambil. Sudah? Sudah belum? Sudah dicatat? Sudah, Bu. Lanjut. Berikan salah satu contoh penyelesaian untuk persamaan diferensial tadi. Jadi silakan pilih persamaan diferensial tingkat 1, tingkat 2 yang homogen atau tidak homogen. Satu contoh aja. Tapi contohnya untuk pendekatan atau menganalisa pada kasus rangkaian listrik apa. Oke, sudah dicatat ya?
Lebih bagus lagi apabila contoh-contoh tadi itu saling berkaitan. Nomor satu, misalnya kalian dapat sistemnya apa? Sistem sebuah lampu pijar atau sebuah lampu apa misalnya, atau sebuah laptop. Laptop agak rumit loh rangkaian listriknya. Jadi kalian tidak usah mengambil contoh-contoh yang complicated. Contoh-contoh sederhana. Yang kedua tadi contoh kolaborasi rangkaian listrik sama mekanik itu apa? Terus yang ketiga tadi apa? Gambarkan bentuk rangkaian listriknya. Tambahin, gambar juga blok diagram sistemnya. Paham ya bentuk blok diagram sama bentuk rangkaian listriknya? Bedakan itu. Yang ketiga, cari contoh kasus persamaan penyelesaian kasus dengan persamaan diferensial tadi. Oke, saya breakout rooms, mungkin cuma 15 menit. Jadi silakan kalian diskusi dengan baik. Pencerahan-pencerahan tadi kan sudah bisa membantu kalian. Oke, 5 menit ya. Silakan kerja cepat, fast respon. Terus